Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwindiati SPD dari SMPN 1 Atap Pesanggerahan 2 Batu. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan-rekan CGP saya yang ada di sekolah saya. Kali ini saya berperan sebagai supervisor, kemudian Bu Cynthia sebagai coach dan Bu Liani sebagai coachee pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Akan saya mulai. Baik, selamat pagi Bu Cynthia. Selamat pagi Bu Windy. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bu Windy juga baik. Oh baik, alhamdulillah. Baik, ini sebelum kita melaksanakan proses coaching, Bu Cynthia kita ngobrol dulu sebentar ya, karena hari ini Bu Cynthia sebagai coach gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih dari Bu Cynthia? Oke, dari proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi itu pada proses kreatif. Jadi kalau kita mengacu pada prinsip coaching itu kan ada kemitraan, kemudian ada membangun proses kreatif, dan yang ketiga adalah mengembangkan potensi. Nah, jadi di proses kreatif ini kan ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coach itu bisa menggali pertanyaan pada diri coach, menggali informasi pada diri coach sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Nah, kira-kira nanti bagian mana nih yang ingin Bu Cynthia inginkan saya untuk amati ini? Nah, ya ini proses kreatifnya. Apakah saya bisa bisa menggali potensi pada diri coach sehingga coach itu akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi saya nggak seolah-olah saya itu pengen aja memberikan masukan berdasarkan pengalaman saya, kan gitu itu ya? Kesannya saya menggurui sekali. Oke, gitu ya. Jadi ada dua hal nanti yang proses kreatif sama ingin membantu si coach dalam menemukan solusi gitu nih. Nah, bagaimana nih penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Kalau misalnya saya tanya untuk indikator, sekarang nih posisinya Bu Cynthia ini ada di posisi kalau rentang angka 1 sampai 10 nih ada berapa ini Bu Cynthia? Mungkin angka 6. Baik, angka 6 ya dari skala. Nanti indikator ketercapaiannya kira-kira dari angka 6 Bu Cynthia ingin meningkat menjadi angka berapa ini? Angka 7 sudah bagus, ini sampai 7,5 lah. Oh iya, ya, bagus. Antara 7 sampai 7,5 ya, itu yang ingin Bu Cynthia kembangkan dari indikator ketercapaian ini. Nah, kira-kira nih nanti harapan dari observasi kita pada proses ini apa ini Bu Cynthia? Ya, harapan saya bisa mengembangkan kompetensi saya tadi sehingga saya bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Itu tadi ya permasalahannya yang dan indikatornya. Mungkin Bu Cynthia bisa memulainya dengan Bu Liani untuk prosesnya dan saya akan mulai mengamati. Oke, siap. Oke, selamat pagi Bu Liani. Selamat pagi Bu Cin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah Bu Li kemarin katanya mau ngobrol nih sama saya nih. Iya Bu Cin, ini loh di kelas 9 itu loh saya kok ada kendala ya dalam saat mengajar bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi ini tadi tujuannya mau ngobrolin itu, ngobrolin masalah di kelas 9. Oke. Mungkin Bu Liani bisa menceritakan gimana nih ya masalahnya apa nih, monggo. Ini kan di kelas 9 ini ada pembelajaran bahasa Indonesia bab 3 yaitu cerpen ya. Dalam cerpen ini kok anak-anak ini saya rasa kok kurang minat ya Bu Cin ya pembelajaran cerpen ini menurut saya. Kurang minat. Nah, ini mungkin Bu Liani bisa menyampaikan kok Bu Liani bisa menyembuhkan anak-anak kurang minat ini kenapa? Karena kan ini yang kelas 9 itu masih pakai kurikulum 13, terus acuan bukunya juga saya pakai buku paket seperti itu ya. Di dalam buku paket itu ceritanya hanya itu saja, terus kan enggak ada cerpen itu kan yang menurut saya itu harus ada gambarnya, terus tulisannya ada warna-warnanya. Nah, kalau di buku paket itu kan tulisannya hitam putih, enggak ada gambarnya seperti itu. Nah, kira-kira kondisi ideal apa sih yang Bu Liani harapkan tadi terkait supaya apa ya? Terkait dengan cerpen tadi, pembelajaran cerpen itu kondisi idealnya seperti apa yang Bu Liani harapkan? Saya berharap itu anak-anak bisa tertarik untuk
dari membuat cerpen sendiri seperti itu ya. Jadi harapannya Bu Yani, anak-anak itu terkait dengan cerpen bisa akhirnya Iya. termotivasi membuat cerpen sendiri begitu Iya. ya. Nah mungkin selain dari buku tadi yang kurang berwarna, tulisannya Iya. hitam putih, mungkin Bu Yani tahu nih penyebabnya apa sih kalau anak-anak ini nggak minat sama cerpen? Nah, anak-anak itu kan lebih suka nggak suka membaca, tapi lebih suka melihat dan mendengarkan. Seperti itu ya. Oke. Nah kalau diminta menilai, kira-kira minatnya anak-anak terhadap cerpen ini dari skala 1 sampai 10 berapa Bu? Kalau minatnya anak-anak ini masih 6 menurut saya. 6. Iya. Oke. Masih 6, masih sangat rendah ya. Oke, nah ini Bu Yani ingin meningkatkan menjadi berapa nih kira-kira nih? Target saya nggak banyak-banyak, 7,5 Oh, saja. 7,5. Iya. Jadi ada PR 1,5 poin Iya. nih Bu Li. Oke. Nah, mungkin Bu Yani bisa menggambarkan nih, dikatakan skalanya 7,5 itu kalau seperti apa? Jadi anak-anak minatnya terhadap cerpen itu bisa dikatakan 7,5 nih. Itu kalau seperti apa? Menurut saya kalau saya ingin mencapai 7,5 itu anak-anak harus bisa memiliki satu karya saja cerpen, tetapi dengan ceritanya sendiri, dari inspirasi kehidupannya atau inspirasi pengalamannya sendiri, seperti itu Bu Jin. Oke. Nah, mungkin ada nih cara yang sebelumnya sudah Bu Yani terapkan supaya anak-anak ini punya minat, punya ketertarikan terhadap cerpen. Nah, kemarin itu saya berikan contoh hasil karyanya yang tahun anak kakak kelasnya itu contoh cerpennya bagaimana. Terus saya putarkan film inspirasi yang dari cerpen difilmkan seperti itu. Jadi anak-anak itu kayak agak masih ada rasa tertarik untuk melihat dan mendengarkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa ada cara lain lagi nih Bu Yani selain memberikan contoh cerpen dari kakak tingkat, mungkin ada cara lain lagi supaya anak-anak ini tertarik nih sama cerpen ini? Nah, yaitu berarti kan saya harus mengajak anak-anak untuk ke perpustakaan kota. Kita sambil jalan-jalan atau mencari inspirasi dari pengalaman anak-anak. Ke perpustakaan kota kan sekolah kita ini kan jauh dari kota ya Bu Jin. Nah, untuk menuju ke sana itu kan anak-anak perlu perjuangan untuk melakukan perjalanan ke perpustakaan kota. Nah, di perpustakaan kota nanti anak-anak bisa membaca. Nah, dari situ kan anak-anak bisa bisa mendapat inspirasi untuk membuat cerpen itu. Oke. Nah, kira-kira nih kekuatan apa yang sudah dimiliki sama Bu Yani supaya bisa mendukung strategi ini tadi? Nah, itu kekuatan yang saya miliki pertama itu dari anak-anak dulu ya. Anak-anak sudah minat dengan pembelajaran bahasa Indonesia itu menurut saya itu sudah merupakan kekuatan saya untuk mengajar. Yang kedua, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, seperti itu Bu Jin. Oke, nah kira-kira nih Bu Li, ada nggak sih hambatannya untuk menerapkan strategi ini? Nah, itu hambatannya itu kalau seumpama saya mau pergi ke perpustakaan kota ya, terus kendala saya itu pertama transportasi, karena Medan kita juga nggak semua orang bisa menjalani seperti ini. Terus yang kedua, saya juga perlu adanya dukungan atau izin dari kepala sekolah untuk saya melakukan kerjasama dengan perpustakaan itu. Oke, nah kalau misalkan ada hambatan nih nggak bisa ke sana karena Medan nih, terus kira-kira solusinya apa nih Bu Li? Tadi sudah rencananya mau mengajak anak-anak supaya minat terhadap cerpennya meningkat, mau diajak ke perpus, ternyata kita nggak bisa ke sana karena transportasi. Nah, kira-kira solusi lain apa nih supaya anak-anak meskipun kita jauh dari perpustakaan kota, tapi anak-anak tetap punya minat terhadap cerpen? Nah, yang pertama saya itu punya alternatif rencana lain ya Bu Jin. Yang pertama, nanti saya bisa meminjamkan buku dari perpustakaan untuk saya pinjamkan ke anak-anak. Yang kedua, di sekolahan kita itu kan ada program sialan ya. Nah, dari sialan itu studi alam akhir bulan itu kita kan anak-anak kita ajak jalan-jalan. Nah, dari situ kan anak-anak mendapat inspirasi untuk bercerita, untuk membuat suatu cerita yang
dari pengalaman yang lebih menarik seperti itu, Bu Jin. Oh, jadi pokoknya intinya nih, Bu Liani itu berusaha memberikan pengalaman ke anak-anak supaya bisa menjadi inspirasi buat Iya, menulis cerpen gitu iya. nggih. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih Bu Li untuk merencanakan strategi untuk terkait meningkatkan minat terhadap cerpen ini? Kalau seumpama kita nurut dengan buku saja, itu kan kita jangkanya pendek, Bu Jin, ya. Yang saya inginkan itu anak-anak secara berkala, nggak langsung hari ini kita ajak ke sana anak-anak langsung menghasilkan, kan ya Oke. tidak mungkin kita kayak masak mie aja ya, instan. Mie instan. Iya. Jadi anak-anak harus dengan bertahap kita ajak jalan-jalan, terus mengetahui dari situ kita tanya anak-anak pengalamannya bagaimana, terus untuk menyusun cerpen kan kita juga nggak harus sehari jadi. Nah, kita kasih waktu yang agak lama, tapi ini secara berkala dulu, secara berkelanjutan. Jadi kita dengan program yang ada di sekolahan, kalau bisa anak-anak dalam setiap melaksanakan program itu anak-anak menghasilkan satu karya seperti. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Liani mau menerapkan ini strategi ini kira-kira kapan nih? Saya terapkan kan ini sudah akhir bulan, berarti bulan depan studi alam akhir bulan depan insya Allah akan saya laksanakan, akan saya mulai untuk kegiatan saya ini, Bu Jin. Dan saya juga akan berkelanjutan terus. Oke, baik. Nah, kira-kira Bu Li, siapa nih yang bisa membantu jenengan untuk menerapkan strategi ini supaya bisa berjalan dengan lancar? Nah, terutama rekan-rekan sejawat yang punya program sialan itu ya. Oke, baik. Yaitu. Oke, nah kemudian nih komitmen apa nih yang ingin Bu Liani lakukan agar rencananya Bu Liani ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa menghasilkan cerpen, tuh nanti komitmennya Bu Liani gimana? Saya akan menargetkan, Bu Jin, ya, menargetkan satu anak satu karya, dan akan saya bukukan sehingga menjadi satu buku cerpen untuk dari hasil karangan anak-anak sendiri seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Liani. Semoga anak-anak bisa gitu ya membuat satu cerpen, punya ketertarikan terhadap cerpen. Nah, oke Bu Li, kira-kira nih dari kita ngobrol-ngobrol santai ini tadi, apa sih yang sudah Bu Liani dapatkan? Saya terima kasih dari Bu Jin karena dari obrolan ini saya langsung bisa inisiatif ya, punya ide. Oh, kalau seperti ini saya nggak bisa, berarti saya harus punya rencana lain untuk mensukseskan pembelajaran saya di kelas itu. Jadi punya gambaran, alternatifnya harus gini gitu ya. Iya. Nah, gimana nih perasaannya Bu Liani? Akhirnya jadi punya alternatif, gimana perasaan Bu Liani? Nah, saya merasa senang, tidak merasa terbebani lagi ya, karena kalau kita mengajar tanpa hasil itu kita merasa terbebani dan juga kasihan ke anak-anaknya juga nggak ada hasil. Jadi kalau di sini Bu Jin terima kasih, ini tadi juga sudah memberikan ide-ide, juga membantu saya untuk memecahkan masalah yang ada di kelas. Oke, baik nih. Saya nggak sabar nih Bu, nanti bulan depan habis jalan, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Jadi nanti sekalian pengen tahu progresnya nih anak-anak gimana nih terkait cerpen, apakah sudah sampai ke poin tadi yang ditargetkan. Nah, mungkin nanti kita cari waktu buat ngobrol lagi ya Bu Li. Terima kasih Bu Liani sudah percaya sama saya, mau ngobrol sama saya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait progresnya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Liani. Sama-sama Bu Jin. Ya, sudah selesai ya. Oke, dari proses tadi ini saya mau ngobrol lagi nih sama Bu Cynthia tadi karena sebagai coach gitu ya. Oke, dari Bu Cynthia nih, bagaimana Bu Cynthia menilai performa Bu Cynthia terhadap proses coaching tadi? Oke, kalau dari apa yang saya lakukan, ini perasaan saya yang sudah melakukan ya. Ini menurut saya tadi saya sudah sudah sesuai lah dengan prinsip coaching. Jadi kita sudah ngobrol dengan Bu Liani dengan nyaman, jadi sudah membangun kemitraan gitu ya. Kemudian juga saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang di sana akhirnya bisa menggiring, membantu
coaching untuk menemukan potensi pada dirinya sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, nah tadi karena ada skala nih. Nah, kira-kira nih Bu Cynthia dari proses coaching ini menilainya berapa ini? Menilai diri Bu Cynthia Wah, sendiri. sudah jadi seperti Oh, berarti sudah tercapai ya, sudah sudah tercapai ya. ya. Target indikator ketercapaiannya Iya, berarti sudah tercapai. tercapai ya, gitu ya. Tapi tadi kan Bu Cynthia menyampaikan 7,5 gitu lah. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali. Baik, tadi saya mengamati dari proses coaching yang dilakukan antara Bu Cynthia dengan Bu Liani dengan permasalahan apa tadi meningkatkan cerpen ya di terkait minatnya anak-anak sama cerpen. Terkait minatnya anak-anak sama cerpen. Saya menilai proses coaching yang dilakukan ini sudah baik karena sudah beralur gitu ya, karena ada identifikasinya seperti apa, kemudian nanti rencananya seperti apa, kemudian di akhir juga Bu Cynthia sudah menanyakan komitmennya gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bu Cynthia nih dengan penilaian saya ini? Ya, sudah sesuai. Sudah sesuai ya, Jadi berarti kan ya. memang sepertinya tadi saya juga sudah menanyakan tujuannya apa sih mau ngobrol. Kemudian saya juga melakukan identifikasi, menggali informasi apa yang terjadi pada coach, kemudian juga membantu coach untuk membuat rencana aksi dan juga membantu coach untuk tanggung jawab melakukan mengambil komitmen gitu. Oke. Namun dari situ saya melihat ada hal-hal juga yang masih bisa dikembangkan loh Bu Cynthia. Oke, apa itu Bu Windy? Iya, mungkin tadi di sedikit rencana aksinya ya. Mungkin Bu Cynthia nanti ke depannya, ini hanya saran ya sebagai supervisor tadi, karena saya melihat bahwa di rencana aksi itu sebenarnya Bu Cynthia masih bisa mengembangkan lagi dengan bertanya mungkin detail-detail konkret, langkah-langkah cerpennya seperti apa. Misalnya pertama anak-anak misalnya baca buku dulu atau sudah proses untuk membuat kerangkanya dulu atau seperti apa, mungkin itu lebih detail bisa ditanyakan kepada si coach itu. Ya, itu mungkin hanya pendapat saya saja ya. Kalau pendapat Ibu bagaimana ini? Kalau menurut saya ya itu kadang kalau kita sudah keasikan ngobrol apa yang direncanakan mau ke detail tadi lupa. Iya, Jadi oke. mungkin Bu Windy sebagai Pengamat. observer itu bisa ini loh yang masih bisa ditingkatkan. Kalau saya kan nggak sudah ngobrol jadinya kayaknya ya sudah ngalir aja kayak gitu. Iya, betul. Ya memang dalam proses memang kan butuh nyaman ya, dan memang kadang kita terlalu lupa gitu ya. Tapi tidak masalah karena tadi sudah baik, ini hanya masukan saja. Kemudian dari proses coaching ini kira-kira tindak lanjut yang ingin Bu Cynthia lakukan apa nih? Tentunya saya ya ingin mengembangkan lagi lah, terus mengembangkan kemampuan coaching ini, karena ternyata ini tuh sangat penting ya. Mungkin bukan hanya untuk membantu rekan sejawat mengatasi permasalahannya, tapi juga untuk mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Karena kan di sini kita tidak terkesan menggurui, tidak melakukan judgement. Jadi di situ mereka bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nggak merasa aduh aku kok merasa ini kok berdasarkan pengalaman dia, itu kan kayak kadang nggak relevan ya sama orang yang bersangkutan. Nah, kalau dengan coaching ini kan dengan kesadaran diri sendiri, dengan tanggung jawab, mereka akan menemukan solusi. Jadi menurut saya sangat perlu mengembangkan ini lagi, berlatih lagi mungkin untuk membantu permasalahan siswa, bukan hanya rekan sejawat. Oke, baik. Nah, dari tadi kan yang ingin diamati tadi kan Bu Cynthia menyampaikan bahwa itu kreatifnya ya. Ini yang ingin saya amati kan kreatif sama menemukan solusi. Nah, dari selain itu nih Bu Cynthia, dari mungkin kemitraan, kemudian kreatif, kemudian membantu potensi si coach untuk menemukan solusi sendiri. Kira-kira yang paling ingin Bu Cynthia kembangkan lagi nih yang mana ini? Ya, ini tadi mungkin di proses kreatifnya itu adalah ini di alur ceritanya. Mungkin ketika saya mengajukan pertanyaan kayak tadi mungkin yang diamati Bu Windy itu masih bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin saya perlu berlatih untuk terus mengembangkan supaya pertanyaan-pertanyaan ini lebih berbobot, lebih bisa membantu seperti itu. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bu Cynthia mau mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Cynthia ceritakan tadi gitu loh? Ya segera. Oke. Segera saya ingin mengembangkan tentunya. Karena nanti kalau sekarang terus jaraknya masih 2 bulan lagi mungkin nanti saya lupa. Jadi ingin segera mengembangkan
kompetensi coaching lah. Oke. Oke. Apakah terbatas hanya untuk guru saja, Bu Oh tentu Cynthia? tidak, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini tuh penting bukan hanya untuk guru tapi juga untuk siswa. Oh Seperti itu. baik, kira-kira nih siapa nih yang bisa membantu Bu Cynthia untuk mengembangkan potensi ini, mengembangkan kompetensi ini tentunya dalam coaching? Tentunya rekan sejawat. Karena kan kalau saya seperti tadi saya Iya, melakukan iya, proses iya. coaching, saya ngalir aja ternyata berdasarkan pengamatan. Nah, itu nah. masih bisa seperti ini. Masih Jadi bisa mungkin saya dikembangkan lagi. memerlukan bantuan rekan sejawat untuk mengamati lah bagaimana dari proses yang saya lakukan ini apakah sudah bagus atau mungkin ada yang mau perlu diperkembangkan lagi seperti itu. Oke, baik, dari hasil observasi kali ini nanti akan saya tuangkan, saya tulis di form supervisi akademik supaya nanti Bu Cynthia juga bisa melihat lagi Oke. dan bisa mengembangkan kompetensinya. Nah, dari proses ini nih kira-kira ini apa yang Bu Cynthia dapatkan hari ini? Dari proses tadi saya melakukan coaching kemudian diamati oleh Bu Windy, ternyata saya mendapatkan bahwa ternyata tidak mudah ya melakukan coaching itu. Jadi kita itu benar-benar harus punya keahlian untuk mengembangkan percakapan seperti yang disampaikan Bu Windy. Ternyata masih bisa loh ini didetailkan seperti itu. Tapi dari sini saya juga senang ternyata saya meskipun belum berkembang belum berkembang sangat besar mungkin, tapi sudah mulai muncul alutsistanya, tapi mungkin perlu latihan lagi supaya lebih berkembang. Oke, terima kasih. Cukup itu saja Bu Cynthia. Cukup Bu Windy. Baik ya, terima kasih sudah mengutarakan Oke. apa isi hatinya gitu ya. Karena hari ini berperan sebagai coach Ya. dan juga Bu Liani terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya Bu Windy. sebagai coach dan terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih, Terima selamat pagi Bu kasih. Ya, Windy. selamat pagi.